Alfiyah Ibnu Malik. Kita tahu Alfiyah Ibnu Malik. Siapapun akan mengetahuinya, anak-anak kecil, dewasa, dan mungkin orang yang sudah pikun pun akan ingat tatkala disebutkan nama Alfiyah Ibnu Malik. Tak terkecuali santri yang hanya mondok seminggu pun mengenalnya, karena kemasyhuran, monumental, dan ketenaran Alfiyah Ibnu Malik. Para ulama mengakui Alfiyah Ibnu Malik sebagai satu-satunya kitab Alfiyah yang terbaik dan teringkas, bahkan terunggul. Kitab Alfiyah Ibnu Malik merupakan adikarya luhur monumental Imam Ibnu Malik dibanding ilmu nahwu. Deretan bait yang berisi ilmu nahwu yang beliau lantunkan ternyata bila dihayati dan direnungkan berisikan kalam-kalam hikmah, falsafah dan nasihat hidup serta kalam tasawuf yang mampu menyentuh ruh dan jiwa, yang kesemuanya menunjukkan kearifan Imam Ibnu Malik. Imam Ghazali berpendapat bahwa Alfiyah Ibnu Malik bukan merupakan kitab yang berisi tentang fan ilmu agama saja. Alfiyah akan menjadi kitab fan ilmu agama apabila digunakan sebagai alat untuk membaca kitab-kitab agama. Apabila tidak, maka Alfiyah Ibnu Malik adalah kitab yang berisi berbagai fan ilmu. Dan di sini kami ingin mencoba untuk mengupas sisi lain Nadhum Alfiyah yang di dalamnya terdapat arti kiasan berupa kalam hikmah, falsafah dan nasihat kehidupan. Man tabahhara fi ilmin wahidin tabahhara jami'al ulumi. Barang siapa yang tabahur, menguasai secara mendetail dan mendalam layaknya lautan terhadap suatu ilmu, yaitu nahwu dan shorof, maka orang itu akan mampu tabahur pada semua ilmu. Diceritakan Simbah Kiai Khalil Bangkalan Madura yang alim dan mumpuni dalam ilmu nahwu, bila ada pertanyaan baik dalam ilmu fikih, permasalahan hidup dan lain-lainnya, selalu beliau jawab dengan Nadhum Alfiyah. Suatu saat ada pertanyaan yang diajukan pada beliau, "Syekh, bagaimana hukumnya satu desa yang terdapat 2 Jumatan?" Maka beliau langsung menjawab dengan Nadhum Alfiyah, "Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ay yaji'al muttasil." Dalam keadaan ikhtiar, yaitu tidak sulit berkumpul, tidak boleh terpisah dengan melakukan Jumatan lebih dari 1. Ketika berkumpul menjadi 1 itu masih memungkinkan. Bukankah jawaban seperti ini sesuai dengan teks-teks kitab fikih? Lalu mampukah generasi sekarang menyingkap kearifan dan luhurnya mutiara syair Alfiyah Ibnu Malik? Maka di sini kami ingin mengupas sebuah bait dari Alfiyah sebagai kata mutiara dalam kehidupan. Farfa' bidhammin wansiban fathan wajur kasron kadzikrullahi abdahu yasur. Bercita-citalah setinggi langit dan beretikalah yang mulia, serta rendahkanlah hatimu, insya Allah dirimu akan mendapat kemudahan serta kebahagiaan. Wajzih bitaskini, dan mati dengan husnul khotimah. Amin. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Setiap individu hendaklah memiliki jiwa yang kokoh, berpegang teguh pada kebenaran, dan pada hakikatnya keteguhan seseorang tergantung pada keistiqomahan hati.
Kalya'i wal kafi mini bani akramak wal ya'i wal hamin salihi ma malak. Jadilah istri yang menerima adanya keadaan suami, mintalah yang ia miliki, dan didiklah anakmu sopan santun serta budi pekerti yang mulia. Niscaya anakmu akan memuliakan dirimu. Wa kullu mudmarin lahul bina yajib wal lafdhu ma jurra kalafdi ma nusib. Setiap rahasia itu wajib untuk disimpan. Apabila tidak dapat menyimpannya, maka akan diremehkan atau tidak dipercaya. Namun sebaliknya, orang yang mampu menyimpan rahasia akan selalu dipercaya. Lirrafni wan nasbi wa jarri nasolah ka'arif bina fa innana nilnal minah. Santri intelektual yaitu yang mampu mengadaptasikan diri dengan keadaan sekitarnya, dengan reputasi fleksibel, bersama golongan elit oke, golongan menengah oke, golongan bawah pun oke. Karena itulah santri bisa hidup bahagia dimanapun ia berada. Wa qaddimil akhassa fit tisali wa qaddiman ma si'tafin fisali. Dahulukanlah orang yang lebih mulia di dalam pangkat, derajat maupun umur daripada dirimu. Setelah itu kau boleh mendahulukan siapa saja yang kau kehendaki. Wa fi ittihadi rutbatil zam faslan wa qad yubihul ghaibu fihi waslan. Di dalam menghadapi dilema calon pendamping, sebaiknya kau lepaskan salah satunya dan pilihlah yang sesuai dengan hatimu lewat jalan istikharah. Wa iyyakuna mufradaini fa'adif hatman. Menurut para ulama, bila sepasang suami istri hanya berduaan saja, maka rangkullah dan carilah pahala sebanyak-banyaknya. Wa illa atbi'il ladzi radif. Dan bila mana di hadapan orang banyak, maka perlihatkanlah mawaddah warahmah, saling menyayanginya. Akan tetapi menurut psikologi, farfa' bidomin wansiban fathan wajur kasron kadzikrullahi abdahu yasur wajzim bitaski. Rayulah dengan mesra, ajaklah untuk bergurau. Setelah keduanya takluk, baru memulai dengan disertai zikir pada Allah, supaya keduanya sama-sama merasa tenang dan nikmat dengan ridho Allah untuk mendapatkan anak sholih dan sholihah. Bidzali mufradin mudzakkarin asyir bidhi wa dhihti ta'alal unsyaq tasir. Seorang laki-laki itu diperbolehkan poligami sampai 4 istri. Bukan berarti mengizinkan pelampiasan seksual, akan tetapi hanya merupakan suatu alternatif dari perzinahan dan pelacuran. Wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan ma'nal ladzi siqatlah. Seorang suami boleh mempunyai istri lebih dari 1 dengan syarat tidak untuk pelampiasan nafsu birahi, tetapi untuk memperbanyak keturunan yang baik jika memang mampu. Wa ahbaru bithnaini aw bi aktsara an wahidin kahum saratun syu'ara. Para alim ulama banyak yang mempunyai istri lebih dari 1 karena mempunyai tujuan untuk memperbanyak waladun sholih sholihah yang mampu untuk meneruskan perjuangan dakwahnya. Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laikin mustamilah.
Semua wanita setelah menjalankan pernikahan pada lazimnya mempunyai buah hati, seorang anak, yang mana anak tersebut menjadi tambahnya kasih sayang bagi suami istri dan menjadikan kebahagiaan mereka berdua. Wal khabarul juz'ul mutimmul fa'idah kallahi barrun wal ayati syahidah. Istri itu sebagai motivator utama bagi kesuksesan sang suami dalam berjuang di jalan Allah, sebagaimana Allah telah memberikan kenikmatan pada pasangan suami istri yang ideal. Wal khabarul jamidu farihun wa in yustaqu fahuwa dzu domirin mustaqim. Seorang yang keras kepala, tidak mau menerima pendapat orang lain, selalu mau menang sendiri, itu tandanya orang bodoh, kosong akan ilmu pengetahuan. Dan orang yang selalu lapang dada, tahu akan kondisi dan situasi, bisa tampil dengan fleksibel, itu pertanda orang yang pengetahuannya luas. Wala yajuzul ibtida bin nakirah malam tufid ka'inda zaidin namirah. Kita tidak boleh memutuskan perkara yang belum begitu jelas sebelum mengetahui asal permasalahannya, selagi tidak dalam keadaan terdesak. Seorang wanita janganlah menerima lamaran laki-laki yang belum jelas identitas atau nasabnya, selagi tidak dalam keadaan terdesak untuk menghindari maksiat. Wa hal fata fikum famahilun lana wa rajulun minal kirami indana. Hei santriwati, adakah di hatimu seorang pemuda pujaan hati? Aku tidak punya kekasih, padahal banyak lelaki yang pandai dan ganteng di sekeliling desaku. Tapi apa daya seorang perempuan tak dapat mengutarakan isi hatinya, hanyalah gejolak yang ada dalam hati. Wal aslu fil akhbari an tu'akhkhar wa jawwazu taqdima idh la doror. Pada dasarnya seorang adik itu nikahnya setelah kakaknya, dan adik itu boleh mendahului kakaknya bila tidak menjadikan sakit hati dan telah mendapatkan izin dari kakaknya. Wa hadzu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da ma 'indakuma. Bagi suami maupun istri itu boleh memutuskan hubungan bila telah jelas akan cacatnya yang telah disebutkan dalam hukum syara. Dari pihak suami boleh mencerai istrinya, dan dari pihak istri boleh memberi khulu. Wa fi jawabi kaifa zaidun kul danif fa zaidun ustughniya anhu id urif. Laila bertanya kepada temannya, bagaimana keadaan Zaid kekasihku? Temannya menjawab, Zaid sedang sakit, malah rindu. Tidak ada yang mampu mengobati kecuali ketemu dengan Laila. Wahyu ramadin mithluhu qad amila in ghairu madin minhu stuhmila. Ilmu yang belum kau pelajari itu bisa dikaji sendiri bila ilmu yang pokok telah kau kuasai, serta tekun untuk memperdalaminya, seperti ilmu nahwu, sorof, balaghah, dan mantik. Wa waslu ma bidil hurufi mubdilu i'maluha wa qad yubaqal amal. Suatu pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh, bahkan dicampur aduk dengan pekerjaan lain, pastilah hasilnya tidak begitu memuaskan, mengecewakan, seperti dalam belajar namun ingatan tertuju pada kekasihnya terus. Wa a'tala ma' hamzati istifhami ma tastahiqu dunal istifhami. Berilah kasih sayang yang sama rata pada anak-anakmu, baik yang pandai, bodoh, yang cantik atau jelek,
tampan atau buruk, toh semua itu amanat dari Allah. Wajaridil fi'la idza ma usnida lithnaini au jam'in kafazaz zuhada. Pusatkanlah pemikiranmu pada satu permasalahan sehingga kau selesaikan dengan sebaik mungkin. Jangan kau campur aduk dengan yang lain walaupun berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus masalah atau problem yang kau hadapi. In mudmaris min sabikin fi'lan saghal anhu binasbi lafzihi awil mahal fasabikun sibahu bifi'lin udmiro hatman muwafikin lima qad udhiro. Bila mana seorang wanita mencintai seorang pria, begitu pula sebaliknya. Sedangkan pria tersebut terlanjur mencintai wanita lain, maka bagi pria yang mempunyai dua kekasih itu hendaknya memperhatikan dan menyayangi yang pertama sebagaimana pada yang kedua. Wa faslu mas'ulin bi harfi jarin au bi idhafatin ka waslin yajri. Perpisahan di antara kita itu takkan menggoyahkan bagi kesetiaan janji kita berdua, walau jauh di mata namun dekat di hati. Wa ulqatun hasilatun bitabi'i ka'ulqatin binafsil ismil waqi'i. Cinta kita yang disambung dengan surat menyurat, bagi diri ini samalah artinya dengan kehadiranmu, karena kehadiran suratmu itu bagai bayang wajahmu yang hadir di depanku. In amilan iktadoya fismin amal qablu fal wahidi minhumal amal wathani awla inda ahlil basrah wahtaro aksan ghairuhum dha usra. Bila ada dua orang pria mencintai seorang gadis, maka bagi gadis tersebut harus memilih salah satunya. Boleh memilih yang kedua karena lebih dekat dan baru, juga boleh memilih yang pertama karena cinta pertama itu sungguh indah untuk dikenal. Wa amilil muhmala fi dhamiri ma tanaza'ahu wal tazim mal tuzima. Berilah foto pada pria yang tidak kau pilih dengan secara baik, supaya kedua pria tersebut tidak terjadi persengketaan. La aq'udul jubna 'anil haija walau tawalat zumarul a'da. Aku takkan putus asa dalam meraih cita-cita sejati, walau cobaan datang silih berganti menghadangku. Aku tidak akan duduk bertopang dagu karena pertempuran, meski menghadapi gelombang musuh yang datang silih berganti. Wa kullu waqtin qabilun dzaka ma yaqbaluhul makanu illa mubhama. Setiap waktu bila digunakan seefisien mungkin, maka kita akan sadar apa arti hidup ini yang sesungguhnya. Dan waktu takkan berarti bila digunakan seenaknya saja, kecuali hanya berlalu dengan tanpa arti. Karubba rojina azimil awali murawa'il qalbi qalilil hiyali. Sebagai karakteristik santri yang menjunjung tinggi integritas, hendaklah selalu menghadapkan ridho dan rahmat Allah. Agung cita-citanya, tenang hatinya, sedikit sifat dengki serta congkaknya, dan selalu menerima apa adanya dari Allah. Wa waslu al-bidal mudofi muhtafar in wusilat bithani kal ja'ati sya'ar
au billadzi lahu udifan asani kazaidunid doribu ra'sil jani. Pertemuannya seorang laki-laki yang akan melamar dengan seorang perempuan diperbolehkan bila mana perempuan tersebut bersama dengan seorang atau dua orang muhrim. Warubbama aksaba tsanin awwala ta'nitsan in kana lihadfin muhala. Terkadang watak serta tabiat seseorang itu cepat sekali menular pada temannya. Demikian itu bila temannya tersebut tidak kokoh dalam pendirian dan kurang akan keistiqomahan hatinya. Wala yudofusmun lima bihi tahad ma'nan wa awil muhiman idza warad. Seorang santri janganlah berteman dengan hanya seorang saja untuk mengutarakan segala sesuatu permasalahannya, sehingga tak menghiraukan teman yang lain. Bila memang mempunyai teman akrab, hendaknya saling menjaga antara satu sama lain, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan teman-teman yang lainnya. Wala tudif li mufradin mu'arrafi ayya fa in karrartaha fa'adifi. Janganlah kau mencintai seseorang dengan sepenuh hati sebelum mengetahui persis akan sifatnya. Dan apabila kau telah memahami akan isi hatinya, barulah kau mencintainya dengan kasih sayang sejati berdasarkan norma-norma hukum Islam. Wa ma yalil mudofa ya'ati khulafa anhu fil i'robi idza ma hudhifa. Santri itu menjadi generasi penerus bagi perjuangan para ulama di muka bumi ini, dikala ulama dipanggil untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alifan salim wa fil maqsuri an hudzailinin kilabuha ya an hasan. Orang yang lurus perilakunya sesuai dengan kriteria hukum syariat, pastilah akan selamat dunia akhirat. Dan orang yang selalu berpikir pendek serta kurang hati-hati dalam bersikap, tentu akan terombang-ambing dengan keadaan sekitarnya. Wa jurrama yadba'u ma jurra wa man ro'a fil idba'il mahalla fahasan. Orang yang selalu mengikuti jejak sifat temannya yang tidak baik, pasti akan terbawa sifat temannya tersebut. Bila tidak benar-benar pandai menjaga, dan bila pandai membawa diri, bahkan bisa meluruskan sifat temannya, maka itu jauh lebih terpuji. Wajrur awin sibta bi'alladhin khafad kamubtaghi jahin wa malan mantahad. Rendahkanlah atau sadarkanlah orang yang selalu mengikuti hawa nafsu yang rendah, seperti orang yang selalu mencari derajat dan pangkat serta haus untuk mereguk harta benda. Wa kullu ma qurira lismin fa'ili yu'ta asma maf'ulin bila tafaduli. Setiap orang yang melakukan suatu perbuatan maka akan mendapatkan hasil yang dikerjakan. Wa zakkihi tazkiyatan wa ijmala man tajammulan tajammala wasta'idh isti'adatan summa akim iqamatan wa ghaliban dzatta lazim. Sucikanlah hatimu, hiasilah dirimu seperti orang yang pandai menghias dirinya dengan budi pekerti yang luhur. Dan mintalah pertolongan serta lindungan pada Sang Maha Bijaksana. Apabila mampu mengerjakannya, insya Allah akan tetap mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Sifatun istuhsina jurra fa'ili
ma'nan biha al-mushbihatis min fa'ili wa sawhuha min lazimin li hadiri kadhuhiril qalbi jamilil hiyani. Karakteris santri yaitu selalu merendahkan diri, mampu menjadi figur bagi orang lain, memegang teguh loyalitas, stabil, suci hatinya dan baik lahiriahnya. Wa amalu ismi fa'ilil mu'adda laha 'alal haddil ladzi qad hudda. Usahanya orang yang kreatif dan selalu optimis akan keberhasilannya pasti akan mendapatkan hasil yang gemilang sesuai dengan apa yang diusahakan. Kalan taro fin nasi mir rafiqi aula bihil fadlu minas siddiqi. Orang yang selalu melihat temannya dengan rasa kasih sayang, maka lebih utama daripada orang yang jujur. Fanna'atu tabi'un mutimmu ma sabaq biwasmihi aw wasmi ma bihi talaq. Sifat seorang anak itu tergantung pada orang tua yang mendidiknya, baik melihat tingkah laku orang tua sendiri ataupun orang di sekelilingnya. Wala tu'id lafdhu dhamirin muttasil illa ma'al lafdzil ladzi bihi usil. Dalam membuat karya tulis, risalah maupun surat, jangan mengulang kata-kata yang telah disebut supaya tidak terkesan kurang sistematik, kecuali untuk menjelaskan yang sulit dimengerti. Fa'atif biwawin sabiqon aw lahiqon fil hukmi aw musahiban muwafiqon. Pupuklah jiwa kesetia kawanan dengan saling mengerti satu sama lain, seia sekata dalam keadaan suka maupun duka. Wabnil mu'arrafal munadal mufrada 'alal ladzi fi raf'ihi qud uhida. Pupuklah rasa kepercayaan diri dalam menghadapi ujian ataupun testing berdasarkan keluhuran jiwa yang jujur tanpa rasa grogi dan tak terpengaruh dengan contekan. Wal aktsaru lahumma bita'widi wa syadda yallahumma fi qoridi. Hendaklah kita selalu memperbanyak doa kepada Allah dalam menggantungkan usaha yang telah kita lakukan, dan tidak menggunakan doa tersebut untuk perkara yang tidak semestinya. Wa alifan qablaha muakkida fi'lan ila nunil inathi usnida. Bila mana kau mencintai seorang perempuan, sebelum kau utarakan isi hatimu, tumbuhkanlah rasa kepercayaan pada perempuan tersebut dengan perilaku yang terpuji. Wardud idza hadaftaha fil waqfi ma min ajliha fil wasli kana udima. Ambillah kembali anak perempuanmu ketika dicerai oleh suaminya dalam posisi yang benar, karena betapa sakitnya hati seorang istri ketika mengenang kebersamaannya dengan suami yang semuanya hanya tinggal kenangan belaka. Fa'alifu ta'nithi mutlaqan mana' surfal ladzi hawahu kaifama waqa'. Dalam kriteria hukum syariat Islam, seorang istri tidak boleh menasarufkan, membelanjakan harta suaminya, baik harta itu berasal dari miliknya sendiri atau milik bersama. Wa man'u adlin ma'a wasfin mu'tabar fi lafzi mathna wa thulatha wa ukhra.
Pada umumnya orang yang mempunyai istri lebih dari satu tak dapat berbuat adil 100%, kecuali orang yang benar-benar menjalankan syariat agama. Wal amru in kana bi ghairi fa'al fala tansib jawabahu wa jasmahu bala. Seorang pemimpin bila tidak melakukan apa yang diperintahkannya pasti tidak akan dipatuhi, bahkan diremehkan oleh anak buahnya. Karena segala sesuatu dilihat dari realitasnya, tidak dengan pangkat, derajat, dan perkataan. Wal fi'lu badal fa'i fi rojan nusib kanasbi ma ila tamani yantasib. Pekerjaan yang dilakukan semaksimal mungkin haruslah disertai dengan roja, mengharapkan pertolongan Allah, supaya tidak putus asa di tengah-tengah usahanya, sebagaimana orang yang selalu mengharapkan anak cucunya menjadi baik dengan mendoakan dan memasrahkan diri pada Allah. Wa qad yaliha ismun bi fi'lin mudmari uliqa au bi dhahirin muakhari. Menurut kriteria hukum Islam, seorang wanita itu kadang-kadang boleh kawin sirri asal memenuhi syarat. Akan tetapi untuk menghilangkan asumsi-asumsi dari masyarakat yang tidak diinginkan, maka lebih baiknya dengan cara nikah jahat, supaya jelas bahwa keduanya telah terjalin ikatan yang sah. Kadzal ghina anhu bi ajnabi aw bi mudmarin syartun fara'i ma ra'au. Jadilah orang yang teguh dalam menentukan sikap, tidak tergoyah oleh keadaan dan rayuan, serta mantap dengan kemampuan dan milik sendiri, tanpa mengharapkan sesuatu dari orang lain dan selalu menjaga norma-norma susila. Alamatu ta'nithi ta'un aw alif wa fi asamin qaddaru ta kal katif. Sifat perempuan itu pada umumnya lemah lembut dan keras dalam memperoleh suatu keinginan atau ambisi. Dan para ahli psikologi telah melakukan diagnosa untuk mengetahui rahasia sifat kelembutan tersebut. Wa yu'rafu taqdiru bid-dhamiri wa nahwihi karraddi fit tashhiri. Dan ternyata dalam diagnosa tersebut ditemukan suatu versi bahwa kelembutan seorang perempuan bisa diraba melalui hati, pandangan, dan tingkah lakunya, karena ada saja kelembutan yang demikian hanya hiasan. Wa alifu ta'nithi dzatu qasri wa dzatu maddin nahwu unsal hurri. Langkah wanita dalam mencapai karirnya sangatlah terbatas dibanding dengan langkah pria, dan wanita yang sudah berhasil mencapai karir dalam usahanya, itulah wanita yang menjadi sinar dunia. Wasakinit taliya ghairil fathi aw khaffifhu bil fathi fakullan qad rawaw. Karena wanita diibaratkan pohon yang bengkok, maka ajaklah istrimu untuk hidup dalam ketentraman dengan cara meluruskan segala perilaku yang salah dan selalu memaafkan segala kesalahan serta menuntunnya ke jalan yang benar. Wa fu'alun li fa'ilin wa fa'ilah wasfaini nahwu 'adilin wa 'adilah. Putra-putri solih solihah tidak lain hanyalah milik pasangan suami istri yang solih solihah pula serta memiliki sifat yang terpuji. Wa mithluhul fu'alu fima dzukira. Begitu juga anak-anaknya semua bisa berhasil dan mampu memperjuangkan agama, itu pun pasti dari jerih payah pasangan solih solihah.
wa dhani fil mu'alli la man nadhara. Dan jarang sekali anak solih-solihah yang mampu menjadi penegak agama itu dihasilkan dari pasangan yang tidak baik perilakunya. Wa qalla fima ainuhu liya minhuma. Dan di zaman globalisasi ini jarang sekali pasangan yang melakukan sunnah Nabi dengan memperbanyak anak, karena pada umumnya mengikuti program KB. Wa alifu ta'nithi idzal qasri mata zada ala arba'atin la yathbuta. Akal pikiran wanita itu sangatlah sempit, 1% dibanding dengan akal pikiran pria yang 99,9%. Diibaratkan luasnya laki-laki yang boleh memiliki istri 4 dan wanita hanya boleh memiliki suami 1. Wa hadfu yal manqusi dzit tanwina ma lam yunsab aula min thubutin fa'lama. Istri yang kurang ajar dan tak memenuhi haknya sebagai istri karena mempunyai simpanan laki-laki lain, sedangkan sang suami tidak mampu mengatasi dan tidak bisa dinasehati oleh siapa saja, bagi sang suami lebih baik mencerai daripada tetap bersama dalam kancah kegundahan, keributan, kesusahan, dan kekhawatiran. Dan perceraian itu merupakan alternatif terakhir. Wa ayyu fi'lin akhirin minhu alif awawin aw ya'in famuktalan urif. Perilaku seorang hamba akan baik, tapi ada perilaku yang cacat bila itu disebabkan karena 3 hal penyakit hati, yaitu riya, sombong, dan ujub. Wa ghairu tanbini bil aksi wa fi nahwu murin luzumu raddil ya tufi. Dan bila mana kekurangan sang istri bisa ditangani oleh suaminya sendiri dengan nasihat dan tidak mempunyai simpanan, maka selesaikan dengan cara baik-baik dan hindarilah yang merugikan pihak keduanya dan anak-anaknya. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran dha in siwahu sahiba. Memanggil nama seseorang hendaklah dengan nama asalnya ataupun nama samaran yang pantas, dan janganlah memanggil dengan nama samaran yang tidak pantas bila memang masih ada nama asal. Wa fukka af'il fit ta'ajjubil tuzim wal tuzimal idghamu aidan fi halum. Hilangkan rasa kesombongan hatimu setelah kau merasa menguasai ilmu nahwu sorof yang ada dalam Alfiyah Ibnu Malik. Namun satukanlah hatimu dengan Alfiyah tersebut untuk merealisasikan dalam kitab-kitab fikih, karena tiada lain tujuannya untuk mengontekstualisasikan hukum-hukum fikih di bumi tercinta yang sesuai dengan Pancasila. Wala tumil malam yanal tamakkunan duna sima'in ghairuha wa ghairuna. Janganlah kau mencintai seseorang disebabkan seringnya bertemu, karena pada umumnya cinta yang berdasarkan nafsu birahi seringnya berjumpa menjadikan hal-hal yang tidak diinginkan, dan lebih sakit hati bila hasilnya tak sampai hingga harus berpisah. Wa iyu farroh sabikun illa lima ba'du yakun kama lau illa udima. Dalam diagnosanya ahli psikologi dalam persoalan ingatan
memberikan sebuah bukti bahwasanya satu hafalan bila tidak diulang-ulang, bahkan menambah hafalan yang baru, maka akan hilang 5% dalam tempo waktu 1 jam. Bahkan lama-kelamaan akan hilang bagai belum dihafalkan. Wa waslu dzil ha'i ajis bi kulli ma hurrika tahrika bina'in lazim. Sang suami itu mempunyai hak dan wewenang pada sang istri dalam mengatur aktivitas, harta, dan segala yang dimiliki istri. Tentunya dengan didasari kasih sayang. Wa wasluha bi ghairi tahriki bina udima syadda fil mudamis tuhsina. Dan bagi sang istri tidak mempunyai hak dan wewenang dalam mengatur aktivitas, harta, dan lainnya kepada sang suami karena merupakan dosa besar. Wa harful isti'la'i yakuffu mudharon min kasrin aw ya wa kadza takuffura. Orang yang mempunyai sifat sombong dan angkuh itu akan tercegah kebebasan bergaul, baik dengan sanak kerabat maupun dengan masyarakat sekelilingnya. Wala tumili sababin lam yattasil wal kafu qad yujibuhu ma yanfasil. Dan janganlah kau mencintai seseorang yang sekiranya orang tersebut tak mungkin dapat kau miliki, baik dari pernyataan orang tersebut atau dari temannya, karena akan menjadikan sakit hatimu saja. Wa fi'lu amrin mudiyin bunia wa a'rabu mudoringan in ariya min nuni tauqidin mubashirin wa min nuni inathin kayya'ru'na manfutin. Sosok muslim sejati yaitu mampu mempertahankan iman dan takwanya dalam pergolakan dunia modern, konsisten dengan ilmu yang telah dipelajari, mampu menggunakan ilmunya sesuai dengan situasi dan kondisi tanpa melanggar kriteria hukum, juga mampu menepis gejolak remaja. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ay yaji'al muttasil. Janganlah mencari suatu perkara yang sukar kalau memang yang mudah sudah mencukupi. Sesuai dengan hadis Nabi, yassiru wala tu'asiru. Wa alghi illa dzata tawkidin kala tamrur bihim illal fata illal ala. Dan bila mana bahan yang telah dipelajari diulang-ulang terus sehingga ingatannya kuat, tajam, insya Allah akan selalu membekas dalam ingatan. Wa jumlatun aw shibhuha alladhi wusil bihi kaman indilladhi banuhu kufil. Anak laki-laki satu atau banyak, kalau memang benar-benar anaknya sendiri, bukan hasil adopsi atau hasil zina, itu tetap mendapat warisan. Kadzaka hadfu ma biwasfin khufido ka'anta qadin ba'da amrin min qada. Sebagai seorang hakim, hendaklah menolak pemberian orang lain, yaitu suap, yang menjadikan rendahnya derajat dengan tujuan apabila menghukum suatu perkara hatinya tidak berat sebelah. Wala yakunu ismu zamanin khabaran an jusatin wa in yufid fa akhbiru. Seorang suami tidak boleh menikah dengan saudara kandungnya sang istri secara bersama, kecuali bila sang istri sudah meninggal. Wa nahwu 'indi dirhamun wali watar multazamun fihi taqaddumul khabar. Seorang muslim yang sudah mampu dalam harta dan perjalanannya ke Mekah serta tidak terhalang oleh sesuatu, maka wajib untuk mendahulukan kewajiban hajinya.
Waftah ma'al ma'tufi in karortaya wa fi siwa dzalika bil kasri tiya. Kajilah terus ilmu yang telah kau ketahui dengan cara musyawarah, insya Allah akan terbuka cakrawala ilmu yang luas. Dan bila ilmu yang kau ketahui tidak digali terus, maka akan terpendam dalam-dalam. Wa yundabul mausulu billadhi istahar kabi'ro zamzamin yali wa man hafar. Disunahkan bersilaturahim kepada sanak saudara, baik saudara dari arah nasab ataupun kerabat, sebagaimana disunahkannya minum air zam-zam dan ziarah hijr Ismail. Wa in turid ba'dul ladhi min hubuni tudif ilaihi mithla ba'din bayyini. Bila kau menginginkan sebagian ilmu melekat dalam sanubari, maka pusatkanlah pikiranmu dalam satu tujuan dan sandarkanlah hatimu selalu pada Allah, sebagaimana para kiai yang telah mampu mengantongi berbagai ilmu dengan ketentuannya. Wa qabilun wa abdiya wa abda man fin nidaliya dha sukunin abada. Bagi orang yang ditinggal mati oleh orang tua atau saudaranya, hendaklah mengucapkan istirja dan mendoakannya. Jangan sekali-sekali mengucapkan seperti orang jahiliyah dengan memanggil-manggil si maut. Wal fathu nazrun wasilit ta wal alif biman bi ithri dha biniswatin kalif. Sedikit sekali orang yang terbuka hatinya untuk mendalami ilmu agama dan umum, sementara hatinya selalu tertuju pada kekasih, kecuali hanya sebagian kecil yang diperoleh. Fadzul bayani tabi'un shibahu sifah hakikatul qasdi bihi munkasifah. Orang yang wawasan ilmunya luas pada umumnya mampu menerapkan ilmunya sesuai dengan kondisi serta mudah memahami pendapat orang lain dan selalu berusaha menguak cakrawala ilmunya yang masih terselip di balik tabir kebodohan. Waqrun bifahat man jawaban law ju'in syarton li'in aw ghairiha lam yanja'in. Menjawab salam itu hukumnya wajib ain bila yang ada hanya satu orang. Namun bila yang diberi salam itu orang banyak, maka hukumnya fardu kifayah. Wal alamah kiyannahu min ba'di man in ariyat min atifin bihaq taron. Ceritakanlah riwayat para nabi, ulama atau pemuka masyarakat setelah mereka meninggal dunia, agar supaya menjadi suri tauladan bagi generasi penerusnya. Wal ismu qad khusiso bil jarri kama qad khusisol fi'lu bi ayyan jazima. Janganlah kau seperti kalimat isim yang mau mengerjakan sesuatu yang rendah menurut kacamata Islam. Namun berpegang teguhlah seperti kalimat fi'il, bisa hidup istiqomah dan tak mau mengerjakan sesuatu yang tidak semestinya. Faqad yakunani munakkaraini kama yakunani mu'arrafaini. Terkadang pasangan suami istri itu dipertemukan secara kebetulan sama tidak mengenalnya, dan terkadang keduanya sudah mengenal sejak kecilnya. Famnahu hina yastawil juz'ani urfan wa nukron adimai bayani. Seorang laki-laki tidak diperbolehkan memperistri dua perempuan kakak beradik sekaligus, baik sudah diketahui bahwa itu kakak beradik atau belum. Wa khufifat infaqallal amalu wa talzamul lamu idza ma tuhmalu. Orang yang terkena vonis penjara, bila tak banyak tingkah dalam meja hijau ataupun dalam tahanan, maka hukumannya akan diringankan.
Wallahu a'lam.